Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dalam bulan Maria ini. Pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang pesan Bunda Maria kepada para pelayan saat mereka menghadiri pernikahan di Kana. Perbuatlah apa yang dikatakan Yesus. Adik-adik dengan berdoa bersama Bunda Maria, dengan meneladani cintanya kepada Yesus, ketaatannya kepada kehendak Allah, kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memang bisa mengubah air menjadi anggur. Kita pun dengan adik-adik menemukan banyak cara bisa mengubah kesedihan teman-teman kita yang sedang sakit atau orang tua kita yang memikirkan banyak hal supaya kita bisa tetap belajar dengan bergembira mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan hal-hal yang menghibur, meneguhkan untuk teman-teman kita. Selamat bertemu dengan kakak pembina dan diakon. Selamat belajar. Halo adik-adik, mari kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu pujian. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Bertambah indahnya. Sebelum berdoa, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Mohon berkatilah dan arahkanlah hati dan pikiran kami supaya bisa mengikuti pertemuan Bina Iman pada hari ini. Semoga melalui pembinaan pada hari ini
kami mampu melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus, Guru dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan membaca kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, haruslah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, selamat pagi. Kita akan memperdalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan kita akan sedikit memperdalamnya dengan cerita flashcard ya. Baik. Tuhan Yesus, ibunya dan muridnya diundang ke pesta perkawinan itu ya. Ini gambarnya ya. Tuhan Yesus, ibunya dan muridnya diundang ke pesta perjamuan itu. Kemudian Ibu Maria mendengar bahwa pelayan
sedang kekurangan minuman anggur. Ya, ini pelayannya. Kemudian Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Itu jawab Yesus. Kemudian Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Kata Yesus, isilah tempayan itu penuh dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, setelah tadi tempayan diisi air, sekarang disuruh dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta. Ya, ini pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipinya. Ia tidak tahu dari mana asal anggur itu. Ya, tidak tahu. Kemudian pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki bahwa ini adalah anggur paling enak. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di Kana, yakni mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, adik-adik, setelah tadi adik-adik mendengarkan cerita ya dari flashcard, kita akan lebih mendalami lagi ya dengan adik-adik jawab pertanyaan ya. Mungkin mudah semua ya dari Injil di atas. Pertanyaan yang pertama, di kota mana diadakan pesta perkawinan dalam cerita tersebut? Ya, nomor 1, di kota mana diadakan pesta perkawinan dalam cerita tersebut? Ya, mudah. Ya, ayo semangat adik-adik. Yang nomor 2, siapa saja tamu yang disebut hadir dalam pesta itu? Siapa saja tamu yang disebut hadir dalam pesta itu? Ya. Ya. Terus yang ketiga, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Ya. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Ya. 4, apa yang dikatakan Ibu Yesus pada Yesus ketika mengetahui pada pesta tersebut anggurnya habis? Ya. Apa yang dikatakan Ibu Yesus pada Yesus? Maksudnya Ibu Maria pada Yesus ya, apa yang dikatakan? Ketika mengetahui bahwa pada pesta itu
anggurnya habis. Ya. Nomor 5, apa jawab Yesus ya? Yesus jawab apa ini? Ya. Yang keenam, apa yang dikatakan Ibu Maria pada pelayan-pelayan? Apa yang dikatakan Ibu Maria pada pelayan-pelayan? Ya. 7. Apa yang dikatakan Yesus pada pelayan-pelayan itu? Ya. Kalau tadi apa yang dikatakan Ibu Maria pada pelayan-pelayan itu, sekarang apa yang dikatakan Yesus pada pelayan-pelayan itu? Ya. Kemudian yang nomor 8, apa kemudian yang terjadi? Ya, nomor 8, apa kemudian yang terjadi? Ya. Yang terakhir, nomor 9, siapa yang membuat mukjizat? Ya, ini mudah. Ya. Siapa yang membuat mukjizat? Ya. Baik, itu dulu sampai nomor 9. Adik-adik kerjakan ya. Kalau nggak tahu tanya kepada bapak, ibu, atau papa, mama, atau kakak ya. Ya, selamat mengerjakan. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja, Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Pada perkawinan di Kana, habislah anggur mereka. Maria berkata pada para pelayan, yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu. Terjadilah mukjizat, air jadi anggur. Halo adik-adik, Kak Aan akan mengajak kalian membuat aktivitas. Masih ingatkah adik-adik tentang perkawinan di Kana? Yesus, Bunda Maria, dan murid-muridnya diundang untuk perjamuan pernikahan. Di sana, Bunda Maria mendengar bahwa pelayan membisikkan bahwa anggur telah habis, sedangkan tamu-tamu masih banyak. Akhirnya Bunda Maria memberitahukan Yesus untuk menolongnya. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan tersebut hingga penuh. Dan air yang di dalam tempayan tersebut berubah menjadi anggur. Itulah mukjizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Kak Aan akan mengajak kalian ya membuat aktivitas mewarnai tempayan. Alat-alatnya adalah pertama ada krayon, gunting. Lalu di sini sudah ada gambar ya, gambar yang tempayan untuk diwarnai.
gambar ini akan Kak Aan potong. Setelah gambar sudah dipotong, ambil krayon warna ungu. Di tempayan ini ya adik-adik, kita warnai warna ungu. Nah adik-adik, gambar tempayan Kak Aan sudah diwarnain ya, diwarnai ungu. Dan tengah-tengahnya ini Kak Aan memang tidak memberikan warna, karena semula tempayan ini adalah air putih. Dan dengan kemuliaan Tuhan Yesus, isi tempayan ini menjadi anggur. Adik-adik bisa menuliskan di atasnya ini juga ayat hafalan. Yohanes bab 2 ayat 5. Kita juga bisa mewarnai dengan warna lain. Kak Aan akan ambil warna kuning ya. Seperti ini ayat hafalan di atas. Yohanes bab 2 ayat 5 sudah Kak Aan warnai warna 5. Kita juga bisa mewarnai dengan warna lain. Kak Aan akan ambil warna kuning ya. Seperti ini ayat hafalan di atas. Yohanes bab 2 ayat 5 sudah Kak Aan warnai warna kuning. Boleh juga warna dasarnya ini adik-adik mau warnai lain boleh. Kak Aan akan coba warna pink ya. Gambar Kak Aan sudah diwarnain seperti ini. Adik-adik boleh mewarnainya di rumah dengan warna sesuai keinginan adik-adik. Selamat mencoba. Bye. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga setelah mendengar sabda dan renungan dari kakak-kakak pendamping kami anak-anakmu dapat mencontoh teladan Bunda Maria untuk tetap taat dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak terasa kita sudah di penghujung acara Bia Online ini. Diakon mempunyai perutusan untuk adik-adik semua. Adik-adik, pasti adik-adik mempunyai orang-orang yang disayangi, yang dikasihi.
bisa mama, bisa papa, bisa saudara, bisa sahabat, bisa kenalan, atau siapapun itu. Adik-adik, berdoalah untuk orang-orang itu, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya teman-teman adik-adik semua bisa dekat dengan Tuhan, atau supaya yang adik-adik mohonkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa selesai mengerjakan aktivitas, foto dan kirimkan foto itu kepada kakak-kakak pendamping wilayah. Nah, sekarang adik-adik, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga adik-adik dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.